Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang ada di gereja, selamat menikmati firman Tuhan. Selamat menyembah Tuhan. Selamat menunggu waktu Tuhan. Tema kita bulan Agustus adalah God's Time atau waktu Tuhan. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita, ya. Kita akan belajar bersama-sama untuk kita merenungkan firman dan melakukan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Haleluya. Hari ini adalah hari spesial untuk bangsa kita. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai penghormatan kita terhadap bangsa ini. Haleluya. Oleh sebab itu, mari saya undang jemaat boleh bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan satu lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
kasih, jemaat boleh duduk kembali. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah memilih kami menjadi warga Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang kami alami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memilih kami sebelum dunia ini dibentuk Tuhan. Engkau menjadikan kami bait suci-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan kami bait suci-Mu. Bagi keselamatan
ini Tuhan, kami boleh merayakan kemenangan kami karena Tuhan sudah memilih bangsa kami. Engkau sudah memilih kami untuk menjadi berkat-Mu bagi bangsa kami. Engkau yang siap menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah bangsa kita. Mari sama-sama katakan, sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, mengenal
tangan kiri kananmu, katakan Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari kita sorak-sorai bagi Dia. Mari kita terima yang terbaik dari Dia. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu, tepuk tangan di atas. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, duduk, kita akan sorakan merdeka 3 kali saudara ya. Dengan tangan dikepalkan, katakan merdeka 3 kali. Sebab saya dan saudara sudah merdeka hari ini, amin. Haleluya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Dialah namanya Yesus Kristus bagi kita. Haleluya. Satu nama yang besar. Saudara, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Haleluya Yesus. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih untuk berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memberikan di hadapan-Mu persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan apa yang kami berikan pagi hari ini boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengan sukacita menabur di tempat ini. Haleluya. Amin. Awal kita pujikan bersama-sama. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup atasku, mengubah kehidupan.
kami pagi hari ini Tuhan. Kasih-Mu yang memperbaharui hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan kasih Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang memperbaharui hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari yang sudah menerima kasih Tuhan, kita sembah Dia pagi hari ini. Kinaralama seketa kanaralama ralama 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 ya ralama shit. Kinaralama ralama ya ralama sekena kaya kanaralama ya ralama. Kinaralama ya ralama sekena ya ralama ralama ralama. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kinaralama ralama 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 ya ralama sekena kaya kanaralama ralama ralama. Kasih yang luar biasa. Kinaralama ya ralama sekena kaya kanaralama ralama ralama. Kasih yang memampukan kita untuk bertahan. Kasih yang memberi kekuatan yang baru kepada setiap kita. Rasakan kasih Tuhan, rasakan kasih Tuhan pagi hari ini mengalir di dalam hidupmu. Kasih-Mu luar biasa Tuhan. Kasih yang memulihkan setiap kami, kasih yang memperbaharui hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kasih yang luar biasa, kasih yang memulihkan setiap kami, kasih yang mengampuni setiap kami, kasih yang memampukan kami untuk bertahan hingga hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Bapa yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa, kasih yang tidak ada batasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami umat-Mu saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memulihkan kami dengan kasih-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan menyampaikan isi hati-Mu.
Pakai Tuhan lidah bibir hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seisi ruangan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah atmosfer ilahi yang menguasai ruangan ini. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Sehingga firman Tuhan boleh ditaburkan, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Tadi Bu Esti sudah merdeka, merdeka, merdeka ya. Pagi hari ini saya percaya kita semua sudah merdeka. Puji Tuhan, merdeka dari segalanya ya, merdeka dari dosa ya. Karena kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan yang memulihkan setiap kita. Kasih Tuhan itu yang memperbaharui hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kita boleh masuk di bulan Agustus ini semua karena pertolongan Tuhan ya. Semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita bisa melewati dari bulan Januari sampai ada di bulan Agustus ini ya. Bahkan sampai nanti kita menyelesaikan tahun ini. Saya percaya bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena kasih Tuhan ya. Karena kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita bulan ini adalah waktu Tuhan ya. Saya ndak hari ini karena momen kemerdekaan saya ndak membahas tentang kemerdekaan, tetapi saya akan melanjutkan tema kita yaitu tentang waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang ada di sini maupun yang di mana saja, pasti semua kita itu mempunyai waktu yang sama ya. 24 jam sehari ya, sama ya, enggak ada yang lebih ya Bapak Ibu. Ada yang lebih atau ada yang kurang? Enggak ada ya, semuanya enggak pandang bulu itu tua, muda, kecil, besar, kaya, miskin, semua waktunya itu 24 jam satu hari ya. Tapi di sini tergantung bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan itu kepada kita. Kita mempunyai waktu yang sama. Tapi apakah kita bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaiknya? Dengan sebaik-baiknya. Atau kita mempergunakan waktu Tuhan itu dengan sia-sia? Atau dengan asal-asalan ya Bapak Ibu? Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana kita gunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita akan belajar bersama-sama. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dulu. Ya, saya akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang arif, bukan orang-orang yang bodoh ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin.
Ya, kalau di sini dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi perhatikan ya, bagaimana kamu hidup. Jadi hari-hari ini perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ataukah hidup kita itu asal-asalan? Ataukah hidup kita itu sembarangan Bapak Ibu? Wis pokoknya mengalir aja. Ataukah kita hidup itu sudah menurut dengan firman Tuhan? Nah, di sini firman Tuhan dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Jadi kita harus memperhatikan hidup kita hari-hari ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau kita hari-hari ini sudah ada di zaman yang akhir ya, di zaman yang akhir. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah nyata ya Bapak Ibu, sudah nyata. Jadi persiapkan diri kita, yaitu dengan apa? Memperhatikan hidup kita. Jangan kita hidup sembarangan atau sembrono ya Bapak Ibu. Tetapi perhatikanlah engkau hidup. Apakah hidupmu hari-hari ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau belum, mari Bapak Ibu, masih ada waktu. Ya, kalau kita membahas waktu itu adalah kesempatan. Kalau kita masih diberi waktu, berarti kita diberi kesempatan hari ini oleh Tuhan untuk kita berubah. Untuk kita memperbaiki diri kita. Supaya apa? Saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan dan kita tidak tertinggal Bapak Ibu. Ya, kalau hari-hari ini beberapa hari ini saya mendengar terjadi lagi gempa bumi ya. Mungkin dengan skala yang lebih besar lagi. Kita nggak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi nanti ke depan ya. Kalau banyak orang yang menafsirkan di tahun 2025 bukan semakin baik, tetapi semakin susah, semakin sulit. Oleh sebab itu, mari ya, melalui firman Tuhan saat pagi hari ini kita diingatkan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau kita hari-hari ini sudah menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, ayo kita berubah. Ayo kita bertobat. Bertobat Bapak Ibu. Ya. Anak-anak muda, ya, di sini ada beberapa. Tolong diperhatikan. Jangan sia-siakan masa mudamu, ya. Jangan sia-siakan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Contoh ya, dari bangun pagi buka HP, yang dibuka apa? Game. Ya. Siang mau makan, masih ada game. Malam mau tidur, masih game lagi. Di sini enggak ada ya anak-anak youth. Ya. Puji Tuhan. Ayo pergunakan waktumu sebaik mungkin, ya. Kalau kita bisa main game 3 kali, kenapa kita enggak baca firman 3 kali? Ya. Kalau kita bisa main game 1 jam, kenapa kita enggak baca firman 1 jam? Karena firman ini yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Jadi firman ini yang akan menjaga hidup kita. Bukan hanya anak-anak muda, kita juga sebagai orang tua, pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan sia-siakan ya. Ayo kembali fokus kepada Tuhan hari-hari ini ya. Ayo perhatikan hidup kita. Kalau mungkin kita ya, orang tua males-malesan, tidak memperhatikan anak-anak. Bagaimana anak-anak kita nanti? Kita tidak membekali anak-anak kita ya. Bagaimana perjalanannya nanti? Bagaimana masa depannya? Kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan firman, kalau kita tidak membekali anak-anak kita dengan pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita siap melepas mereka nanti di luar sana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
memang nggak gampang ya Bapak Ibu. Nggak mudah. Kita semua belajar. Kita memperhatikan, kita melihat firman Tuhan. Ayo kita terapkan. Ayo kita lakukan. Kita mendidik anak-anak kita. Jangan sampai nanti ya, kita sebagai anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, tapi anak-anak kita tidak mempermuliakan Tuhan di luar sana. Ya Bapak Ibu, kadang saya sedih ya, kalau saya mendengar, oh si A itu sekarang begini, oh si B itu sekarang begini. Loh, saya sedih Bapak Ibu. Ayo, selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan, ayo kita berjuang. Karena iblis itu juga tidak mau santai-santai ya di akhir zaman. Dia juga berusaha bagaimana menjatuhkan anak-anak Tuhan. Bagaimana membuat anak-anak Tuhan ini terhilang, nggak sampai menerima hidup yang kekal. Itu iblis ya Bapak Ibu. Dia juga berusaha, tapi ayo kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita melebihi iblis ya. Kita berlari, kita merebut jiwa-jiwa yang terhilang itu loh Bapak Ibu ya. Melalui apa? Melalui kesaksian hidup kita, melalui kesaksian anak-anak kita. Apakah anak-anak kita sudah mempermuliakan nama Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan perhatikanlah dengan seksama. Gak gampang ya Bapak Ibu. Mungkin kita sudah biasa. Apakah kita pernah merenungkan? Ya, aku sudah melakukan apa ya? Apakah hidupku itu sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah hidupku itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Atau aku masih menyia-nyiakan waktuku ya? Ayo kita renungkan Bapak Ibu. Kita renungkan, apakah kita sudah memperhatikan hidup, memperhatikan cara kita hidup ya. Kalau dilanjutkan di ayat selanjutnya, bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu orang bodoh Bapak Ibu. Orang bebal itu orang bodoh. Nah, orang bodoh itu tidak bisa menerima, tidak mau menerima firman, tidak mau menerima didikan, tidak mau menerima teguran. Jadi jangan kita jadi orang bebal. Coba kalau orang itu bebal, ayo kamu baca firman, pasti tidak mau dia Bapak Ibu. Tetapi biarlah dikatakan, tetapi biarlah kita seperti orang arif, orang yang bijaksana, orang yang mau menuruti setiap teguran firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak muda ya di luar sana. Mungkin kita sebagai orang tua ya, kalau di rumah dia baik-baik ya, di rumah baik-baik, tapi di luar sana pergaulannya ya. Kalau dulu saya juga ngalami ya, waktu anak saya masih kuliah ya, saya mengantar anak saya untuk ngekos itu Bapak Ibu. Sampai di kos-kosan itu pulang saya nangis. Mungkin ada yang mengalami seperti ini ya. Saya tidak tega ya untuk melepaskan dia. Tapi saya percayakan semua itu kepada Tuhan. Karena saya percaya saya sudah memberikan dasar, yaitu firman. Sehingga waktu saya melepas, biarpun dengan hati yang berat, tetapi saya percaya kalau dia punya takut akan Tuhan. Kalau kita sudah membekali anak-anak kita dengan takut akan Tuhan, pasti di luar sana dia bisa menjadi saksi. Dimanapun anak-anak ini berada, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang melindungi, sehingga tidak sampai dia terpengaruh oleh pergaulan-pergaulan yang buruk, Bapak Ibu. Ayo kita sebagai anak-anak muda, jangan sia-siakan masa mudamu. Jadilah anak-anak yang arif, yang bijaksana. Jangan jadi anak-anak yang bebal.
kita sebagai orang tua, jangan kita santai-santai. Ayo kita bekali anak-anak kita. Kita dasari dengan firman Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya itu punya itu ya, pohon jeruk purut ya Bapak Ibu. Pohon jeruk purut. Nah, pohon jeruk purut ini biasanya ada ulatnya ya Bapak Ibu. Ada ulatnya. Terus yang dimakan itu pasti yang pucuk muda. Saya gemes Bapak Ibu. Setiap kali pucuk muda gini-gini ada ulat-ulatnya. Kalau saya tidak perhatikan, sering-sering perhatikan, pasti ulat itu jadi besar terus daunnya itu tiba-tiba sudah habis. Tidak satu tok yang dimakan, tapi semua itu jadi habis. Kropes-kropes tidak tahuan itu ya. Kenapa kok tidak yang daun tua itu loh yang dimakan? Kenapa kok yang muda-muda itu loh? Jadi saya gemes ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu loh jadi target iblis. Ya. Yang akan menghancurkan anak-anak muda sebagai generasi. Generasi bagi Kristus ini loh. Ya, mungkin kalau guyonan lek wong tuwek ngono wis gak disenengi, soalnya wis gak ono rasane pahit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah itu loh contohnya ya, anak-anak muda yang masih muda itu loh. Kenapa kok ulat itu seneng pucuknya muda, kok gak yang tuwek itu loh, yang daun wis hitam, wis hijau, hitam gitu, kok ndak mau dimakan yang itu. Kok milihnya yang pucuk-pucuk. Nah itu target iblis Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ayo melalui firman Tuhan pagi hari ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti seorang orang arif. Nah, ini yang pertama. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan beri pada kita. Yang pertama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, bagaimana kita hidup. Karena waktu ini adalah waktu yang terakhir, ya, waktu di mana Tuhan akan datang yang kedua kali. Kita nggak tahu ya Bapak Ibu, kapan itu Tuhan datang, kapan Tuhan itu hadir. Dikatakan di 2 Petrus 3 di situ dikatakan, tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Jadi kita nggak tahu Bapak Ibu. Kalau pencuri itu ngomong meneh aku maling yo nang genamu. Nah, pasti digembok semua ya Bapak Ibu. Dikunci, enggak tahu double berapa gemboknya, enggak tahu. Tetapi ini pencuri datang itu gak ngomong-ngomong Bapak Ibu. Yuk tiba-tiba datang. Nah, inilah kedatangan Tuhan itu seperti itu. Jadi enggak disangka-sangka. Jangan sampai waktu kita santai-santai, tiba-tiba Tuhan datang. Kita enggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita enggak ikut terangkat Bapak Ibu. Carry. Apalagi kalau kita lagi santai-santai main game, tiba-tiba Tuhan datang. Apa nanti, ya wis aku kok nang surga tak dolanan game. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo hari-hari ini ya, kita persiapkan diri kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita tertinggal kalau Tuhan itu datang. Dikatakan, tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Ya, seperti pencuri. Jadi kita harus sungguh-sungguh berjaga-jaga hari-hari ini, menjaga bagaimana kita hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di ayat 11 di 2 Petrus 3 itu, di ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Berarti kita harus memperhatikan hidup kita dengan hidup yang benar, dengan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, dengan hidup yang suci, dengan hidup yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hidup kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu? Mungkin anak-anak muda ada yang ngerokok, mungkin anak-anak muda ada yang minum-minuman keras. Tidak tahu kerasnya sekeras apa ya Bapak Ibu. Mungkin kalau ditegur, alah iki mek bir bintang, tidak tahu bintang 5 atau bintang 7, tidak ngerti ya Bapak Ibu. Mungkin ada bir hitam atau bir apa, saya tidak paham. Ya, tapi ayo bertobat hari ini, jaga hidup kita ya Bapak Ibu. Jaga hidup kita.
karena hari-hari ini sudah sangat dekat. Kemudian yang kedua, di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi hari-hari ini itu jahat Bapak Ibu. Ya, banyak di luar sana, kalau kita tidak hidup di dalam firman, pengaruh-pengaruh yang buruk, yang mau menyeret kita keluar dari kehendak Tuhan, yang mengiming-imingi, apa itu bahasa mengiming-imingi ya Bapak Ibu ya, yang menawarkan hal-hal yang enak, yang ujungnya itu menuju maut, yang membuat kita itu, iman kita itu goyang. Banyak hal-hal yang ditawarkan oleh iblis di luar sana, yang seolah-olah kita itu apa, tidak apa-apa, baik-baik aja, tapi ujungnya itu menuju maut. Banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran, maka kita akan, iman kita itu akan gugur Bapak Ibu. Dan kita mudah untuk terbawa mereka. Kalau kemarin temanya menunggu waktu Tuhan. Nah kalau hari ini waktunya Tuhan, sebetulnya urutan ya Bapak Ibu. Tapi biarlah hari-hari ini kita menunggu waktu Tuhan. Jangan mudah apa? Diombang-ambingkan iman kita, kepercayaan kita. Jangan mudah kita menjual iman kita karena sesuatu hal yang tidak berguna. Ya. Tapi ayo hari-hari ini ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, biarlah hidup kita menjadi terang. Ya. Di tengah kegelapan, kalau hari-hari di luar sana jahat, biarlah kita tetap menjadi orang baik di luar sana. Dengan kebaikan kita, banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Ya, karena mereka melihat ada Yesus yang ada di dalam hidupmu, terang itu ada di dalam diri kita, dan terang itu menerangi kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hari-hari ini Bapak Ibu yang hidupnya masih belum diperhatikan, ya saya tidak ngomong asal-asalan, yang belum diperhatikan, ayo kita perhatikan hidup kita. Kita perhatikan bagaimana kita hidup, ya. Dengan apa? Dengan kita membaca firman. Karena firman ini dikatakan di 2 Timotius 3 ya. Di situ dikatakan 2 Timotius 3. Dikatakan bahwa firman itu mengajar, ya, mengajar, mendidik juga kita itu dalam kebenaran. Ya. Kalau kita tidak pernah membaca firman, kita tidak bisa melihat apakah hidup kita itu sudah benar di hadapan Tuhan. Karena patokannya ya Bapak Ibu, cerminnya itu firman Tuhan. Kalau hidup kita sudah mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri, ayo balik kepada Tuhan. Kita ikut jalannya Tuhan. Jangan mulai ya, karena ajaran-ajaran sesat di luar sana sudah mulai banyak Bapak Ibu. Ya, ayo kembali kepada firman. Kalau di sini banyak ya, ada pengajaran-pengajaran. Ayo bertanya. Kalau nggak ngerti bertanya kepada guru-gurunya. Jangan terus kita ikut aja, tapi bertanya. Supaya kita nggak sesat. Karena apa? Malu bertanya itu sesat di jalan Bapak Ibu. Yang jalan yang dianggapnya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tapi ayo kita hari-hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar. Sekarang yang ketiga. Ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Jadi jangan bodoh Bapak Ibu, tapi supaya kita mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan hari-hari ini, untuk mempergunakan waktu yang ada. Kita tanya, apa Tuhan kehendak-Mu untuk aku lakukan hari-hari ini? Kita tanya kepada Tuhan. Jangan kita asal melakukan sesuatu semau gue, sakarepku. Tapi kita bertanya, apa kehendak Tuhan untuk hidupku, hidupmu, hidup saudara-saudara semua. Ya. Ayo kita pergunakan, ya, kita bertanya kepada Tuhan. Kita baca Efesus 5 ya, di situ ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17. Saya tidak kelihatan kalau di ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lah kehendak Tuhan itu apa? Coba baca sekarang di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah ini Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini loh Bapak Ibu, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, kalau dunia mengajarkan ini baik, tetapi kalau menurut Tuhan itu enggak baik, ya jangan dilakukan Bapak Ibu. Kalau menurut dunia ini enggak apa-apa, ya jangan dilakukan kalau enggak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita itu harus berubah, jangan sama dengan dunia. Kalau kita sama dengan dunia, podo ae gak ada bedane Bapak Ibu. Ayo kita berubah, kita harus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kita harus berani tampil beda. Katakan tampil beda. Ya harus, ya. Kita harus berubah oleh pembaruan budi kita, pembaruan pikiran kita, cara kita berpikir, cara kita berbuat, cara kita berkata-kata. Kita harus beda dengan dunia Bapak Ibu. Kalau orang-orang dunia mungkin perkataannya, kalau orang Surabaya itu kasar-kasar, ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita harus ngomongnya ya harus ada lemah lembutnya Bapak Ibu. Bukan lembut-lembut kayak demit enggak ya. Tapi lemah lembut Bapak Ibu. Lemah lembut. Bukan terus meneng jadi letoy gitu enggak ya. Tetapi kita harus apa? Lemah lembut, ngomongnya itu jangan yang kasar-kasar ya. Kalau menyapa temannya ya yang baik. Kalau menegur temannya ya yang baik ya Bapak Ibu. Jangan terus seperti kalau misu-misu itu sudah biasa, segojangan. Tapi ayo kita berubah supaya orang bisa melihat, oh iki ternyata wong Kristen yo, wong Kristen iku baik, sabar, lemah lembut. Biarlah buah-buah roh itu nyata dalam hidup kita. Jangan gak ada bedane Bapak Ibu. Kita orang Kristen, pelayan Tuhan, melayani Tuhan, tapi hidupnya sama aja sama orang dunia. Kita gak jadi berkat Bapak itu. Bahkan hidup kita itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Ayo hari-hari ini kita berubah. Ya. Kita sudah merdeka, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan
kita sudah dimerdekakan, tapi kita isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang mengecewakan. Supaya apa? Pengorbanan Yesus itu tidak sia-sia Bapak Ibu. Di atas kayu salib. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya itu tidak binasa, ya, tapi boleh memperoleh hidup yang kekal bersama Kristus, ya. Supaya hidup kita itu mempermuliakan. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita masih hidup kita masih belum sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita masih jauh daripada kebenaran firman Tuhan, ayo bertobat. Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita kesempatan. Kenapa Tuhan Yesus nggak datang-datang? Kenapa waktunya itu serasanya kok masih lama? Tuhan itu dari dulu ngomong, aku mau datang yang kedua kali, aku mau datang kedua kali. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Karena Tuhan nggak mau setiap kita itu binasa. Tuhan nggak mau setiap kita itu masuk di dalam neraka api kekekalan. Tapi Tuhan mau kita semua itu bersama-sama Tuhan di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo pergunakan waktu yang ada sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Jangan kita sia-siakan waktu Tuhan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir enak Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke Efesus tadi. Ayatnya yang ke-18 dikatakan seperti itu. Ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang keempat yaitu biarlah untuk mempergunakan waktu. Kita itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Kalau kita hidup hari-hari ini, kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Yang memimpin hari-hari kita. Jalan-jalan kita. Setiap pagi saya katakan Tuhan pimpin sepanjang hari ini. Karena tanpa Engkau aku tidak bisa melalui hari ini. Ya. Saya katakan seperti itu Bapak Ibu. Karena tidak mudah ya Bapak Ibu. Untuk melalui sepanjang hari ini, kalau dengan kekuatan kita sendiri, ada aja ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, kita akan bisa lewati. Bukan dengan kekuatan kita, tapi bersama dengan Roh Kudus, kita bisa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam waktunya Tuhan, ya, saya ulang lagi, hendaklah kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, ya. Kemudian bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada. Kemudian selanjutnya berusahalah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam hidup saya dan saudara. Kemudian yang terakhir, biarlah kita senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, puji nama Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini yang singkat, tetapi kita boleh melakukannya sesuai dengan firman ini. Ya, kita tidak hanya baca, menghafal, tetapi biarlah kita menjadi pelaku firman. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya hari-hari kita akan menjadi hari-hari yang luar biasa. Hidup kita akan berdampak bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Hidup kita akan
mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, ayo jaga hidup kita menjelang kedatangan Tuhan, supaya hidup kita boleh menjadi terang di luar sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, supaya melalui hidup kita banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, karena mereka boleh melihat Kristus dalam diri saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Bagaimana kita bisa menghitung hari-hari kita di hadapan Tuhan. Kita pujikan lagu ini, ajar aku menghitung hari-hari agar aku beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, ayo pujikan lagu ini dari dasar hatimu sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ajar aku ya menghitung hari-hari supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencanamu katakan, ajar kami Tuhan. Kami Bapa, ini kerinduan kami Tuhan. Hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Waktu Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, setiamu katakan mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan.
Kinara lama seketa kanara lama ya. dan ajar jalanmu. Kinara lama seketa kanara. Pimpin kami Tuhan di setiap jalan kami. Kinara lama seketa kanara. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur Padamu. Katakan mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Kinara lama seketa kanara lama. Kinara lama seketa kanara lama lama. Kinara lama seketa kanara lama lama. Kinara lama seketa kanara lama lama ya lama seketa lama lama. Kinara lama seketa kanara lama lama. Kinara lama seketa kanara lama. Kinara lama ya lama seketa lama lama. Kinara lama seketa kanara lama lama. Yesus kami bersyukur Padamu. Kinara lama seketa kanara lama. Kinara lama seketa lama lama. Yesus kami Kinara lama seketa kanara lama lama. Kinara lama lama ya lama seketa lama lama. Kinara lama lama lama. Yesus kami bersyukur Padamu. Kinara lama seketa lama kanara lama. Kinara lama seketa lama lama. Kinara lama seketa kaya lama. Melalui lagu ini Tuhan, ajarkan kami untuk menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana, mempergunakan waktu yang Engkau berikan dengan bijaksana. Ajar kami Bapa untuk mengerti setiap jalan-jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami boleh Tuhan menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, tanpa pimpinan-Mu Roh Kudus, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu tangan kuat-Mu yang senantiasa memegang hidup kami. Bawa hari-hari kami Tuhan semakin melekat. Bawa hidup kami Tuhan, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan, menjelang kedatangan-Mu. Mari Roh Kudus, mampukan kami untuk tetap berharap, untuk tetap mengandalkan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya bersama-Mu kami mampu lewati hari-hari kami. Bersama-Mu kami mampu Tuhan untuk menyelesaikan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, Kau luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mulia, katakan mulialah namamu Tuhan. Namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia
Tuhan Yesus, kami selalu mengucap syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan kami sudah mendengar, menerima firman-Mu yang sudah sampaikan dengan benar oleh Ibu Pendeta Moni Yuwono. Pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Kau Yesus. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Puji syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Pagi hari ini ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan Kau tilik kami, jamah kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Kalau di antara kami ada yang sakit, sudah disembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Kau sudah berikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Kau berkati kami luar biasa, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bagi anak-anak-Mu yang bekerja, berkarya, semua pekerjaannya menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus, Kau luar biasa. Kau maha dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Syukur, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama.